Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang sertifikasi produk dan sertifikasi profesi, di mana ini merupakan matkul dari etika profesi, itu mesin pengakunya Bu Intan Kemalasari Sekondenton. Sini kami akan mempresentasikan sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Gugum Gumelar, ada rekan saya Muhammad Jahidin dan Wila Agustin. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari latar belakang yang akan dipaparkan oleh saudara Wila. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kebutuhan akan standar kualitas dan profesionalisme tidak dapat diabaikan. Sertifikasi menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa produk dan profesi memenuhi standar yang ditetapkan. Memberikan kepercayaan kepada konsumen, perusahaan, dan pelaku industri. Dalam konteks ini, sertifikat produk dan sertifikat profesi memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pasar dan meningkatkan keamanan serta kualitas pelayanan. Sertifikasi produk. Sertifikasi produk adalah proses penilaian formal yang dilakukan oleh lembaga independen atau otoritas sertifikat untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap evaluasi yang ketat, termasuk pengujian, inspeksi, dan audit, dengan tujuan utama untuk memastikan keamanan, kinerja, dan kepatuhan produk terhadap regulasi yang berlaku. Proses sertifikasi produk, yaitu pendaftaran, seperti produsen atau pemilik produk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Pada tahap ini, informasi yang lengkap tentang produk, proses produksi, dan dokumentasi terkait lainnya diajukan kepada lembaga sertifikasi. Yang kedua yaitu evaluasi dokumentasi. Lembaga sertifikasi akan mengevaluasi dokumen yang diajukan, termasuk spesifikasi produk, prosedur produksi, dan hasil uji sebelumnya. Ia bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan awal sebelum melanjutkan ke tahap pengujian fisik. Yang ketiga, pengujian. Pengujian fisik dilakukan untuk menguji keamanan, kinerja, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu. Pengujian ini dapat mencakup uji laboratorium, uji keamanan, dan uji kinerja produk sesuai dengan kebutuhan spesifik produk. Yang keempat, inspeksi produk. Lembaga sertifikasi dapat melakukan inspeksi langsung terhadap fasilitas produksi untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Inspeksi ini dapat mencakup pemeriksaan peralatan, pengelolaan limbah, dan praktik produksi yang berkelanjutan. 6. Audit sistem manajemen. Beberapa sertifikasi produk melibatkan audit terhadap sistem manajemen perusahaan. Ini dapat mencakup peninjauan prosedur produksi, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap standar manajemen tertentu seperti ISO 9100. Selanjutnya penilaian risiko. Evaluasi risiko dapat dilakukan untuk menilai potensi dampak negatif produk terhadap konsumen atau lingkungan. Ini melibatkan identifikasi potensi risiko, penilaian tingkat risiko, dan pengembangan strategi mitigasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hasil evaluasi, lembaga sertifikasi akan membuat keputusan apakah produk layak mendapatkan sertifikasi atau tidak.
Jika produk memenuhi standar, sertifikasi akan diterbitkan sebagai bukti bahwa produk tersebut telah lulus proses sertifikasi. Keuntungan sertifikasi produk. Yang satu, kepercayaan konsumen. Produk yang telah disertifikasi memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada konsumennya. Yang kedua, akses ke pasar global. Sertifikasi membuka pintu bagi produsen untuk memasuki pasar internasional dengan lebih lancar. Yang ketiga, pemenuhan regulasi. Produk yang telah disertifikasi memastikan pemenuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Yang keempat, meningkatkan citra merek. Mempunyai sertifikasi produk mencerminkan komitmen produsen terhadap kualitas dan keselamatan. Yang kelima, perlindungan terhadap tuntutan hukum. Sertifikasi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tuntutan atau klaim yang mungkin akibat cacat atau ketidakpatuhan produk. Yang keenam, peningkatan efisiensi produksi. Produsen dapat mengidentifikasi area-area perbaikan dan meningkatkan efisiensi produk mereka dengan fokus pada kualitas perusahaan, dapat mengurangi limbah, mengoptimalkan proses, dan mengurangi resiko cacat produk. Oke, untuk penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Tekin. Silakan. Oke, untuk selanjutnya tantangan dalam sertifikasi produk. Yang pertama itu biaya. Proses sertifikasi dapat memerlukan investasi yang signifikan. Biaya uji laboratorium, inspeksi pabrik, dan proses administratif dapat menjadi beban keuangan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Kompleksitas regulasi. Kompleksitas ini dapat meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk memahami dan mematuhi berbagai persyaratan. Dan juga ada perubahan standar. Standar kualitas dan keselamatan produk dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan produk mereka atau mengubah proses produksi yang dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengganggu rental pasok. Selanjutnya, pengujian yang komprehensif. Pengujian produk harus komprehensif dan melibatkan berbagai parameter. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya pengujian, terutama jika produk memiliki berbagai fitur atau digunakan dalam berbagai kondisi. Dan selanjutnya, proses yang lama. Proses sertifikasi dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada kompleksitas produk dan kecepatan respon dari lembaga sertifikasi. Waktu yang panjang ini dapat menghambat perusahaan dalam memasukkan produknya ke pasar dengan cepat. Yang selanjutnya, keterlambatan sumber daya internal. Keterlambatan tenaga kerja atau keahlian khusus dalam tim internal dapat menjadi hambatan perusahaan. Kebutuhan pemeliharaan. Pemeliharaan sertifikasi produk memerlukan pemantau dan pembaruan secara berkala. Perusahaan perlu mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk memastikan produk tetap memenuhi standar setelah sertifikasi diberikan. Selanjutnya, sertifikasi prosesi. Sertifikasi prosesi adalah proses pengakuan formal yang diberikan kepada orang individu yang telah memenuhi standar tertentu dalam bidang pekerjaan atau profesinya. Sertifikasi ini menegaskan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidangnya dengan tingkat keunggulan tertentu. Manfaat sertifikasi produk. Yang pertama, validasi kompetensi. Sertifikasi profesi memberikan validasi resmi terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu dalam bidangnya. Yang kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat. Masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap individu yang telah bersertifikasi dalam bidangnya. Yang ketiga, kesempatan karir yang lebih baik. Sertifikasi dapat menjadi faktor penentu dalam proses rekrutmen dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang keempat, standar etika yang tinggi.
memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dan klien. Yang kelima, pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Mendorong pengembang profesional yang berkelanjutan dan membantu para profesional tetap relevan dalam lingkungan kerja yang terus berubah. Yang keenam yaitu pembentukan jaringan profesional. Membuka peluang untuk membangun jaringan dengan rangkaian seprofesi berbagai pengalaman dan memperluas peluang bisnis. Yaitu peningkatan kredibilitas. Sertifikasi menjadi bukti konkret tentang dedikasi dan kemampuan. Proses sertifikasi profesi. Yang pertama yaitu pendaftaran. Pengajuan dokumen-dokumen pendukung seperti riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang selanjutnya evaluasi kualifikasi. Lembaga akan meninjau dan menilai pendidikan formal, pengalaman kerja, dan pelatihan yang dimiliki oleh individu. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa calon sertifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang selanjutnya, pelatihan atau pendidikan tambahan. Mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini dapat mencakup kursus atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi atau institusi pendidikan yang diakui. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan saya sendiri. Tahap selanjutnya yaitu adalah ujian atau assessment. Ujian ini dirancang untuk mencakup materi yang relevan dengan pekerjaan atau profesinya. Keberhasilan dalam ujian ini merupakan salah satu kriteria utama untuk memperoleh sertifikasi. Yang selanjutnya itu penerbitan sertifikat. Jika individu berhasil melewati evaluasi dan ujian, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat atau gelar yang menyatakan bahwa individu tersebut telah memperoleh sertifikasi profesi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sertifikasi. Beberapa sertifikasi profesi memerlukan pemeliharaan yang melibatkan kegiatan atau partisipasi dalam kegiatan profesional untuk memastikan bahwa individu tetap berbahu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis sertifikasi profesi. Yang pertama ada sertifikasi industri teknologi informasi atau IT. Contohnya seperti GAAA+, Cisco Certificate Network Associate, sertifikasi informasi sistem security profesional. Sertifikasi ini mengukur keterampilan dan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan keamanan sistem. Yang kedua ada sertifikasi keuangan dan finansi. Contohnya seperti Certificate Public Accountant, Certificate Financial Analyst, Certificate Management Accountant. Sertifikasi ini menilai kompetensi dalam akuntansi keuangan dan manajemen, memastikan bahwa individu memenuhi standar profesional dalam industri keuangan. Yang ketiga ada yang namanya sertifikasi manajemen proyek. Contohnya Project Management Profesional, Certificate Scrum Master, and Practitioner. Sertifikasi ini mengakui keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan proyek. Yang keempat ada yang namanya sertifikasi kesehatan dan perawatan. Contohnya Registered Nurse, Certificate Medical Assistant, Certificate Nursing Assistant. Sertifikasi ini diberikan kepada individu di bidang kesehatan dan keperawatan yang telah memenuhi standar tertentu dalam pelayanan pasien. Yang kelima, sertifikasi pengembangan perangkat lunak. Contohnya Microsoft Certificate Professional Developer, Oracle Certificate Professional, Certificate Java Developer. Sertifikasi ini menilai kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak dan pemrograman. Yang keenam ada yang namanya sertifikasi pendidikan, contohnya National Board Certification, Google Certificate Educator, Certificate Professional in Learning and Performance. Sertifikasi ini diberikan kepada pendidik dan profesional di bidang pendidikan yang telah memenuhi standar kualitas dan kompetensi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu sertifikasi sumber daya manusia atau SDM. Contohnya yaitu Professional in Human Resource, Senior Professional in Human Resource, dan atau
SHRM, Certificate Professional. Sertifikasi ini menilai kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan karyawan. Yang kedelapan ada yang namanya sertifikasi lingkungan, contohnya leadership in energy, environmental design, environmental management system, certificate environmental practitioner. Sertifikasi ini memberikan pengakuan atas kompetensi dalam praktik-praktik ramah lingkungan dan lingkungan. Adapun tantangan dalam sertifikasi profesi, yang pertama yaitu biaya dan waktu, pendaftaran, ujian, dan persiapan untuk sertifikasi seringkali memerlukan investasi finansial yang signifikan. Yang kedua yaitu kompleksitas ujian. Beberapa ujian sertifikasi profesi dikenal karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Menguasai materi yang kompleks dan teknis dapat jadi tantangan, terutama bagi individu yang belum memiliki pengalaman atau latar belakang yang kuat di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan cepat dalam teknologi. Dalam industri seperti teknologi informasi, perubahan cepat dan terus-menerus dalam teknologi dan membuat sertifikasi kalah cepat besar. Profesional harus memperbarui pengetahuan mereka agar tetap relevan dalam industri yang terus berubah. Yang selanjutnya yaitu persyaratan yang beragam. Beberapa sertifikasi mungkin membutuhkan kombinasi pendidikan formal dan pengalaman kerja, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada hasil ujian. Hal ini dapat membuat proses sertifikasi menjadi rumit dan membingungkan. Yang selanjutnya yaitu pembatasan regional. Beberapa sertifikasi mungkin hanya diakui atau memiliki nilai tertentu di wilayah tertentu. Ini biasanya menjadi kendala bagi profesional menjadi pasar global atau berpindah tempat tinggal. Yang selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan. Beberapa sertifikasi memerlukan biaya pemeliharaan atau pendidikan berkelanjutan. Untuk memperbarui sertifikasi ini dapat menjadi bahan tambahan, terutama jika profesional perlu terus memperbaiki sertifikat mereka untuk mempertahankan institusi. Ini adalah perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Bisa dilihat dari aspek sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Di sini ada aspek, fokus, dan manfaat. Aspek yang pertama yaitu tentang fokus. Dalam sertifikasi produk, fokusnya terhadap kualitas dan keamanan produk, sedangkan fokus dari sertifikasi profesi adalah kompetensi individu. Aspek yang kedua yaitu manfaat. Manfaat dari sertifikasi produk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk. Sedangkan manfaat sertifikasi profesi adalah meningkatkan kredibilitas, peluang kerja, dan gaji. Dan kesimpulannya adalah sertifikasi produk dan sertifikasi profesi, meskipun di dua ranah yang berbeda, memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas, keamanan, dan standar etika dalam produk dan pekerjaan. Meskipun dihadapkan pada tantangan, manfaat yang diberikan seperti kepercayaan konsumen, akses pasar global, dan peningkatan karir, menjadi proses sertifikasi sebagai investasi yang berharga bagi perusahaan dan individu. Dengan keseriusan dalam mengatasi tantangan tersebut, sertifikasi dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan bisnis dan pengembangan karya maupun. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 14. Atas kekurangan, hanya mohon maaf. Mungkin dari kawan-kawan ada yang tambahan? Jika tidak ada, di kelompok kami 14, mohon maaf atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.